الصالحات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابتي لنا في ديننا رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمسنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن والحمد لله رب العالمين. Para ulama yang kami muliakan, para sesepuh DKM yang kami hormati dan kami muliakan, bapak-bapak, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah semuanya kita mudah-mudahan tergolong calon-calon penghuni syurga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah, lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah i'tikaf qiyamul lail yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tadi di rakaat pertama kurang sempurna atau kurang fokus al-fakir hafalannya. Mohon dimaklumin, mohon ridho. Al-insan mahalul khoto'i wan nisyan. Manusia tempat lupa dan salah. Mungkin saking banyaknya dosa sehingga ayat yang sudah dihafal pun bisa lupa. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tahu betul keadaan kita bahkan sebelum kita diciptakan. Salah satu contoh ayat Allah berbunyi tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ini ayat ulama sepakat celaan laknat Allah kepada Abu Lahab. Pertanyaannya adalah, Abu Lahab ini dilaknat oleh Allah ketika dia hidup atau sebelum dia hidup? Jawabannya sebelum dia hidup. Karena ayat ini sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran ini turunnya dua tahap. Tahap pertama dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah secara menyeluruh. Ini yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Jadi secara mujmal, secara keseluruhan 30 juz dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Nah, tahap kedua dari Baitul Izzah ke bumi ini kepada baginda Rasul yang melalui wasilah perantara malaikat Jibril secara bertahap. Ayat pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat di dalam surah Al-Iqra Al-Alaq. Alhamdulillah al-fakir diizinkan Allah untuk naik ke Gua Hira. Malam tanggal berapa lupa. Saya berangkat umroh tanggal 13 April itu naik ke Gua Hira 15 kalau tidak salah. Itu jauhnya luar biasa, Pak. Mungkin Bapak ada yang sudah pernah naik ke Gua Hira, Pak Jirfan. Itu luar biasa, Pak. Tinggi sekali loh. Saya kira gunungnya kayak gunung ya di Indonesia gitu, Pak. Gunungnya gunung apa? Tanah gitu ya. Ternyata batu semua, Pak. Ya Allah. Saya baru pertengahan udah leklok, udah nggak kuat. Tapi ada wanita Turki bawa anak, Pak, dari atas turun, diledek saya. Ayo Tuhan, kalah sama saya. Udah saya bismillah naik lagi, Pak. Ternyata ya Allah, kurang lebih berapa puluh kilo itu naik. Tinggi sekali, Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika ayat ini turun surah Al-Alaq,
Rasul berada di Gua Hiro yang tingginya luar biasa, kurang lebih naik 5 kilo lah Pak. 5 kilo 6 kilo naik. Itu dengan berjalan kaki, nggak ada motor, nggak ada mobil, nggak bakal naik. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah itu tahu betul keadaan hambanya sebelum hamba itu dicipta. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berawal dari nutfah. Dari sahabat Abu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan kata sahabat Abdullah bin Abbas ini bahwa Rasul itu as-sadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan. Rasul itu benar secara ucapan, benar secara perbuatan. Tidak seperti kita, banyakkan ngomong daripada praktek. Rasul antara ucapan dengan perbuatan sama. Bahkan sebelum Rasul ngomong itu sudah lebih dulu mengamalkan. Makanya kata sahabat, Rasul itu as-sadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan. Benar menurut Allah, benar menurut hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibu selama 40 hari pertama dari setetes mani. Kita tahu Pak ya, bahan dasar kita Bapak, mani, sperma, tojua, bahan dasar kita tuh, yang ganteng kek, yang jelek, yang kaya, yang miskin, sama bahan dasarnya itu dari setetes air nutfah. Ini 40 hari pertama di perut sang ibu. Kemudian kata Rasul, summa alaqatan mithla dzalika. Kemudian 40 hari berikutnya itu menjadi segumpal daging, menjadi segumpal darah, mohon maaf. Summa yakun mithla dzalik. Jadi 40 hari pertama dari setetes nutfah, kemudian 40 hari berikutnya menjadi setetes darah, dari nutfah menjadi alaqah, menjadi setetes darah. Nah, kemudian kata Rasul, summa yakun mithla dzalika mudghatan. Baru 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Jadi prosesnya kita ini Pak, 40 hari dari setetes mani, 40 hari kedua dari menjadi setetes darah, 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Jadi 4 bulan prosesnya. Nah, ketika 40 hari digenapkan 4 bulan, maka Allah mengutus summa yursalu alaihil malak. Allah mengutus malaikat. Untuk apa diutus Allah malaikat ini? Fayanfukhu fihir ruh, untuk meniupkan ruhnya. Jadi jasad yang tadi dari nutfah, alaqah, mudghah, setelah terbentuk tuh menjadi jasad berbentuk manusia, entah itu cacat dan sebagainya. Fayanfukhu fihir ruh. Allah utus malaikat untuk meniupkan ruhnya. Nah, ketika ditiupkan ruh itu, malaikat diutus oleh Allah wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Diperintahkan malaikat itu untuk mencatat 4 kalimat pada diri kita manusia, baik kita maupun yang lainnya. Baik orang tua kita, mbah kita dan semuanya, sampai hari kiamat itu tiba. Jadi manusia itu prosesnya tadi Pak, setelah 4 bulan ditiupkan ruhnya, dicatat 4 kalimat. Bikatsbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. 4 kalimat. Yang pertama dicatat oleh malaikat atas perintah Allah rizkinya. Nah, ini harus kita yakini Pak. Jangan sampai kita ini kebanyakan ngeluh ketimbang syukur. Sebab rezeki sudah ditakar masing-masing, nggak bakal ketuker. Rezekinya Pak Haji Irfan dengan rezekinya saya nggak bakal ketuker. Tentu kebanyakan beliau dalam secara zahir. Tapi secara batin semua diberikan kelebihan, diberikan kekurangan masing-masing. Betul Pak ya? Jadi sudah dicatat masing-masing rezekinya, nggak bisa ketuker. Ya, nggak bisa ketuker. Sudah ditakar. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana kita kok pengen kaya? Itu lain lagi perkara. Karena rezeki itu ada yang ditambah
dengan wasilah doa, ada yang ditambah dengan wasilah silaturahim, ada juga mengurangi rezeki. Contoh tidur di pagi hari, kan gitu ya. Orang tua kita kan sering jelasin tuh, jangan tidur pada subuh. Kenapa? Bisa apa bahasanya tuh? Rezeki dipatok ayam lah katanya. Kenapa? Karena memang rezeki itu dibagi-bagi di pagi hari. Bahkan dalam riwayat ketika rezeki dibagi-bagi tuh oleh malaikat, itu ketika ada orang beriman tidur seharusnya dibagi, karena dia tidur nggak dibagi, hanya dikasih orang yang bangun pagi di pagi hari. Itu luar biasa. Nah, urusan rezeki hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sudah ditakar masing-masing. Ini artinya apa? Kita tinggal beribadah kepada Allah. Makanya kan tujuan manusia itu untuk ibadah. Karena sudah dijamin semuanya, fasilitas sudah dijamin. Contoh Allah memberikan kita fasilitas hidup. Kan di dalam ayatnya itu sudah jelasin tuh ya. Di dalam Al-Qur'an, Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiri wal qanatiri. Terus ada yang hafal ayatnya? Insyaallah jamaah Taqwa ada hafal semua ya. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harath dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah gitu Pak. Lemas amat nih ya. Pada kecapean sama ini, saya juga suara masih serak, badan masih pegal ya. Ini jelas Allah katakan dalam Al-Qur'an, zuyyina linnas, telah dijadikan rasa indah pada pandangan manusia, hubbus syahawati minan nisa, yang pertama kepada perempuan. Apalagi? Wal banin, anak laki-laki. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, kepada harta yang dicari berupa emas dan perak. Wal khailil musawwamati wal an'ami wal haras. Pun demikian kuda pilihan, hewan ternak, sawah dan ladang. Ini merupakan apa? Dzalika mata'ul hayatid dunya, merupakan kesenangan hidup. Artinya fasilitas Allah kasih buat kita. Rezeki sudah diatur oleh Allah. Istri dikasih, anak dikasih, betul Pak ya? Kendaraan dikasih, apalagi makanan semua dikasih. Ini merupakan mata'ul hayati dunia, kehidupan dunia buat kita. Dan itu diberikan oleh Allah kepada kita manusia. Rezekinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, Allah ingatkan kita tuh di ujung ayatnya. Dzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah itu tempat kembali yang paling baik. Makanya Allah beri fasilitas kita. Nggak apa-apa kita punya istri, kita punya anak, kita punya kendaraan, kita punya rumah. Bahkan orang kaya itu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena bisa memberi dan sebagainya. Itu diberikan oleh Allah fasilitas. Jadi kita diperintahkan untuk bekerja di dunia ini, tidak boleh nganggur, tidak boleh berpangku tangan. Namun Allah ingatkan kita tuh, wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah itu tempat kembali yang paling baik. Makanya Allah tawarkan tuh, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Maukah aku beritahukan kepada kalian yang lebih baik daripada tadi itu? Daripada istri, daripada anak laki-laki, daripada apa tadi Pak? Emas dan perak, kendaraan, kuda pilihan, sawah dan ladang. Mau nggak diberitahu yang lebih baik? Mau nggak diberitahu Pak? Ini Allah sampaikan tuh. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Maukah aku beritahu yang lebih baik daripada itu semua? Ternyata kata Allah, lil ladzina taqaw inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar, dan seterusnya. Ternyata yang lebih baik daripada itu semua Pak, bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu luar biasa. Makanya Pak, kalau bicara urutan hadis tadi tuh ya, bikat rizkihi, ini sudah ditakar sama Allah, gak boleh ragu. Tinggal bagaimana kita syukur. Pokoknya kuncinya sehat, syukur. Kuncinya rezeki luas, syukur. Kuncinya ilmu, syukur. Kuncinya qanaah, syukur. Semua syukur Pak, itu kuncinya. Maka kalau syukur, Allah janji
la azidannakum. Ditambah lagi nikmat kita. Moga-moga kita semua ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang barokah. Amin ya rabbal. Bikasbi rizkihi wa ajalihi. Ajal kita. Nih, Pak, saya sama Pak Haji depan beda waktu ya Pak Haji ya. Pak Haji lebih dulu berangkat. Pak Haji tahu setiap 5 waktu Pak Haji ya. Itu di Mekah dan Madinah. Saya kebetulan Madinah dulu Pak. Di Madinah 4 hari. Baru ke Mekah 3 hari. Setiap 5 waktu itu kita sholat jenazah Pak Haji ya. Kita sholat jenazah tuh Pak. Ya Allah. Artinya apa? 5 waktu di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi itu ada orang meninggal. Entah itulah yang meninggal lagi sholat atau lagi udah dan sebagainya. Tapi alhamdulillah saya tadi minimal nggak melihat orang meninggal. Tapi 5 waktu saya kalau berjamaah itu setelah imam sholat selesai, Bilal itu mengumandangkan sholat mayit. Saya ikut sholat mayit. Walaupun tata caranya beda, agak beda di sini ya. Kalau kita kan terakhir itu Allahumma la tahrim ajrahum wala taftina ba'dahum, dia mah enggak, langsung aja tuh. Jadi setelah takbir yang keempat langsung salam. Jadi enggak keburu baca doa Allahumma la tahrim ajrahum. Kalau kita kan pakai itu ya. Artinya apa Pak? Ajal itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang umroh atau haji pengennya panjang umur. Pengennya balik, ya kan, kembali ke tanah air membawa haji atau umroh yang mabrur. Tapi ajal berkata lain. Ada yang meninggal di sono, ada yang dari sini sakit sampai sana sehat, pulang sakit lagi. Ada yang dari sana sakit pulang meninggal dunia, macam-macam Pak. Kenapa? Karena ajal tadi sudah ditakar, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi apa Pak? Rezeki. Yang kedua ajal. Yang ketiga wa amalihi, amal, perbuatan kita. Makanya bicara amal Pak, ya Allah. Amal itu kan satu karunia Allah buat kita. Tapi ingat, ada amal baik, ada amal buruk. Dan Allah bebaskan kita tuh, mau bebas, mau berbuat apa saja bebas. Sebagaimana Nabi diperintahkan oleh Allah, ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat engkau akan mati. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kematian itu seharusnya membuat kita itu semakin banyak beramal. Karena amal baik dan amal buruk tidak bakal bisa bercampur. Kalau amal baik pasti dibalas kebaikan, kalau amal buruk pasti dibalas dengan keburukan. Sudah pasti. Ini contoh nih, kita jamaah takwa luar biasa, diberikan fasilitas, masjidnya luar biasa indah, adem ya kemana ya. Ditambah lagi program-programnya luar biasa padat. Ini insya Allah menjadi amal pahala buat kita. Ya, menjadi amal pahala buat kita. Karena nanti ketika kita banyak beramal baik, itu pasti ketika mati, ketika wafat dikumpulin sama orang baik. Saya mau tanya bapak-bapak, kita nih rajin berjamaah, rajin silaturahim, rajin baca Quran, rajin sedekah. Kira-kira kalau meninggal dikumpulkan gak sama orang yang berbuat baik tadi? Ahli sedekah pasti dikumpulkan dengan orang sedekah, ahli puasa dengan ahli puasa, ahli tahajud dengan ahli tahajud. Makanya kan pintu surga macam-macam. Ada pintu sedekah, ada pintu jihad, ada pintu puasa. Nah, puasa itu punya pintu khusus namanya Ar-Rayyan. Jadi kalau kita puasa Ramadan dengan iman, dengan ikhlas karena Allah, nanti masuk surganya lewat pintu Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Orang kalau demen berbuat baik di dunia nih, di akhirat dikumpulkan sama orang-orang berbuat baik. Di dunia aja nih, kalau kita kumpul sama para asatid, kumpul sama para habaib, kumpul sama para ulama, itu kebawa berkahnya. Betul nggak ya? Saya ini mohon maaf, bukan ustadz, bukan kiai, apalagi kiai, ustadz belum. Kiai apalagi, ustadz juga belum. Tapi bau-bau ustadz ya alhamdulillah aja. Orang manggil ustadz gitu. Ya, bau ustadz bukan ustadz bau, bukan ya. Tapi bau ustadz lah alhamdulillah. Kalau orang dosa bukan ustadz, orang dosa bukan kiai, apalagi istilahnya turunan ningrat, bukan. Tapi karena ada itu, dekat sama ulama, dekat sama para kiai, dekat sama para habaib, alhamdulillah kecepatan barokahnya Pak. Moga-moga kita, anak turunan kita semua Pak ya, menjadi ahli kebaikan. Amin ya rabbal. Dan terakhir, wasyaqiyun aw sa'idun. Apakah amal tadi menghantarkan kita masuk surga, orang yang bahagia, atau orang yang celaka? Tentunya tergantung kita. Ya, tergantung kita. Karena Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada diri-diri jiwa itu dua, jalan ketakwaan dan jalan kefasikan. Tinggal kita memilih mana nih. Kan sudah diberi akal kita ya.
Diberi akal kita ini. Mau milih mana? Jalan kebaikan atau jalan keburukan? Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dengan iman, dengan istiqomah dalam kebaikan, tidak putus asa dalam menghadapi ujian. Karena nggak mungkin Pak orang beriman itu lurus, nggak mungkin, pasti diuji harta, diuji apalagi, diuji wanita, diuji macam-macam. Ustadz itu rata-rata diujinya 3 Pak Haji, harta, tahta, wanita. Nah kalau diuji 3-3-nya melempem, udah dah. Kan Nabi diuji itu waktu dakwah itu, ketika maksimal datang orang kafir menawarkan, ya Muhammad, kau beri dakwah, nanti kami beri harta, beri tahta, beri wanita. Apa kata Nabi? Walaupun engkau beri sehebat apapun, sebanyak apapun, engkau berikan dunia, gak akan menggoyahkan iman saya untuk berhenti dakwah. Kalau saya mungkin diberi wanita, ditawarkan wanita, rada-rada goyang nih Baji, ya. Diberi harta apalagi. Maka moga-moga kita termasuk orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Ya, keburukan kita yang dulu-dulu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu keutamaan kita orang beriman itu Pak, ketika berbuat baik maka nutupin keburukan. Ini kita nih berbuat buruk kan banyak nih ya. Berbuat buruk banyak kita. Tapi kalau sudah taubatan nasuha, berbuat baik total, ini yang buruk-buruk dihilangkan nama Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, Nabi ingatkan kita tuh dalam hadisnya. Terakhir saya sampaikan. Kata Nabi, fa wallahi alladzi la ilaha illa huwa, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Kata Nabi, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Di antara kalian nih Pak, kata Nabi nih, bukan kata saya, kata Nabi, di antara kalian ada orang yang beramal ahli syurga. Di antara kalian nih kita nih, kata Nabi, ada orang yang beramal ahli syurga, artinya rajin ibadah. Hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dziraun. Ya, di hadis hadis Arba'in Nawawi. Di hadis yang keberapa saya lupa. Itu kata Nabi, sehingga jaraknya dia dengan surga itu begitu dekat, satu depa Pak. Saking dekatnya. Tapi fayasbiqu alaihil kitab. Ketentuan Allah berlaku padanya, la ya'malu bi amali ahlin nar. Di ujung hayatnya, di akhir hayatnya tuh dia melakukan perbuatan yang Allah nggak suka, Allah nggak ridho. Mungkin sepele menurut kita, tapi Allah murka. Dia tidak diberikan hidayah lagi sama Allah. Akhirnya wafat su'ul khatimah, fayadkhuluha, dia masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka nggak boleh anteng-anteng kita. Makanya terus kita nih malam-malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 20. Kita cari tuh malam Lailatul Qadar. Karena supaya apa? Supaya kita ini terus diberikan oleh Allah istiqomah dalam kebaikan. Wafat dalam keadaan berbuat enggak lengah gitu. Karena setan enggak bisa diem. Setan itu goda kita dari depan, gagal dari kanan, gagal dari kiri, terus depan belakang kiri kanan atas bawah Pak. Nah, setan goda kita agar amal kita hangus. Naudzubillah min dzalik. Namun Allah ingatkan lagi dari lisan Nabi. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Ada orang yang dia diberikan sama Allah itu perbuatan yang senangnya berbuat dosa. Dia tiap hari berbuat dosa Pak. Hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dziraun. Sehingga jarak dia dengan neraka itu begitu dekat. Karena dia berbuat ahli neraka. Fayasbiqu alaihil kitab. Namun ketentuan Allah berlaku padanya. Fayasbiqu alaihil kitab, Allah menentukan nasibnya bagus Pak. La ya'malu bi amali ahli jannah. Di ujung hayatnya nih, di ujung hayatnya dulunya berbuat dosa, enggak sholat, enggak puasa dan sebagainya. Tapi di akhir hayatnya mungkin umurnya enggak banyak atau umurnya sudah tua. Tapi ada satu perbuatan yang membuat dia Allah suka, Allah ridho. Dia berbuat amal ahli syurga, wafat, fayadkhuluha, masuk ke dalam syurga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka kita ingat hadis Nabi Pak, terakhir. Kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan itu di ujungnya. Kalau di ujungnya baik, yang dulu-dulu jelek-jelek dihapus. Tapi kalau di dahulunya baik, waktu muda baik, waktu muda soleh, masa tua kegedean tahu umpamanya kita ya. Berbuat dosa, terus berbuat dosa, mati dia, berarti perbuatan baiknya dulu dihapus sama Allah. Hanya diganti keburukan. Nauzubillah min dzalik. Moga-moga pertemuan kita menjadi pertemuan yang barokah ya Pak ya. Sehingga membuat dosa-dosa kita berguguran ya.
kebaikan-kebaikan kita bertambah. Doakan orang tua kita, ayah, ibu, mertua, kakek, nenek, guru, semua kita doakan. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang ahli-ahli kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malam ganjil. Mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan malam Lailatul Qadar yang nilainya jauh lebih baik daripada 1000 bulan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita enggak akan lama, baina sittina wa sab'ina, antara 60 70 tahun saja umur. Sedangkan perbuatan dosa kita begitu banyak, perbuatan kita masih sedikit. Maka moga-moga dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar kita mampu menandingi ibadah kita 80 tahun sehingga umur kita yang sedikit manfaat fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin Allahumma ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. La ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik was salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la aiban illa satartah wa la jahilan illa 'allamtah wa la faqiran illa aghnaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ballighna ziyarata Makkah wal Madinah fi kulli sanah. Allahumma ballighna ziyarata Makkah wal Madinah fi kulli sanah. Allahumma ballighna ziyarata Makkah wal Madinah fi kulli sanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.